Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan di syarah kitab Manzumah At-Tanbihat Al-Wadihah li Tilawati Suratil Fatihah. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai muqaddimah. Insyaallah untuk uh, video ini kita akan melanjutkan bahasannya di bab al-isti'adzah, di bait yang ke-7 sampai dengan ke-9. Sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit mereview di pertemuan yang sebelumnya bahwa Al-Fatihah ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Bisa sahabat saksikan di video yang sebelumnya di playlist tilawah surah Al-Fatihah ya. Nah, kita akan langsung masuk di pembahasan bab isti'adzah. Di bait yang ketujuh dikatakan, ketahuilah bahwasannya huruf hamzah pada kata a'udzu dibaca tipis. Jadi tidak a'udzu, melainkan a. Secara pelafalan dia tipis. Pada kata billah, sempurnakanlah pengucapan harokat kasroh pada huruf ba. Jadi billah, billah, billah. Jadi yang billah. Ya harus sempurna. A'udzu billah, a'udzu billah, billah. Nah, mari kita lanjutkan di pembahasan syarah. Adapun syarah bait yang ketujuh. Yang pertama, isti'adzah artinya meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, silakan sahabat bisa mencari ya pembahasan tentang tafsir ta'awudz dan tafsir basmalah, Masya Allah itu luar biasa. Kemudian isti'adzah bukan termasuk ayat di dalam Al-Quran. Berikutnya, membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Quran hukumnya dianjurkan. Jadi sunnah sebetulnya membaca isti'adzah itu sunnah. Berikutnya, membaca Al-Quran adalah amalan yang mulia dan setan akan senantiasa menghalangi manusia dari ketaatan. Maka dari itu kita diperintahkan untuk membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Quran. Di dalam salah satu ayat itu dikatakan, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Jadi apabila kalian hendak membaca Al-Quran, maka bacalah aku meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian beberapa kalimat yang harus diperhatikan ketika membaca isti'adzah, yaitu pada kata a'udzu, bacalah huruf hamzah dengan jelas dan tipis. Yang tadi sudah dibahas sedikit di dalam matannya. Jangan menebalkannya, jangan membacanya dengan imalah atau memiringkan bacaan tapi a'u, harus jelas namun tipis. Dan jangan pula membacanya dengan tashil ya. Jadi jangan dibaca tashil. Jangan juga memanjangkan huruf hamzah. Jangan juga memanjangkan huruf hamzah. Mungkin ada catatan di bahasan sedikit ya di sini. Nah, mengenai tashil, ini ada di footnote-nya ya. Maksudnya adalah meringankan bunyi huruf hamzah tersebut, membunyikannya antara membaca hamzah dan alif.
Jadi jangan dibaca hau, jangan diringankan. Tapi tetap jelas a, jangan ha. Kemudian jangan juga takalluf atau berlebihan ketika mengucapkan huruf ain. Jangan menyembunyikannya dan jangan menebalkannya. Kemudian sempurnakan harokat dhamma pada huruf ain. A'u, a'u, au. Nah, itu harus sempurna. Kemudian jangan menambah mad pada huruf ain melebihi kadar tabi'i. A'udzu bil. Nah, itu terlalu panjang karena hitungannya hanya 2 harokat saja. Kemudian jangan mengganti huruf zal menjadi huruf dal. A'udu. Jangan juga mengganti dengan sa. A'udzu. Nah, terlalu ringan. A'udzu. Jangan juga menjadi vo. Vo. A'udzu. Nah, itu terlalu tebal. Atau menjadi zai. A'udzu. Nah, a'udzu. Nah, jangan seperti itu. Makanya ini sangat penting karena uh, yang kita baca adalah huruf zal, bukan huruf yang lain. Nah, berikutnya ada lanjutan dari syarah di bait ke-7. Pada kata billah, maka sempurnakan harokat kasroh pada huruf ba. Bi, billah. Jangan billah, tapi billah. Jangan dibaca ikhtilas atau membaca dengan sebagian harokat. Ya. Dan juga isba. Jangan membaca dengan menambahkan kadar harokat. Ya, jadi harus tepat bacaannya, jangan mengurangi harokat, jangan juga melebihkan kadar harokatnya. Contohnya bagaimana? Bila, bila itu ikhtilas namanya. Jangan juga billah. Nah, itu memanjangkan harokat isba. Kemudian jangan mengubah huruf bi menjadi pi. Bismillah. Bismillah. Nah, tapi harus bi. Kemudian huruf ba jangan menjadi imalah. Ya, jangan menjadi imalah. Imalah itu bagaimana? Memiringkan suara huruf berharokat fathah mendekati harokat kasroh. Jadi billah, a'udzu billah. Nah, itu imalah. Huruf lam jangan menjadi tebal, bacalah dengan tasydid. Jangan masuk hidung, ya. Jangan masuk hidung, ini hidup ya, tipo hidung. Jangan ada jeda dan kadar panjangnya dibaca 2 harokat. Bismillah atau billah, a'udzu billah. Dan yang terakhir harokat kasroh pada huruf H jangan dibaca isba dan imalah. Harokat kasroh pada huruf H. Billah, billah. Jadi harus tepat. Kalau 1 harokat ya baca 1 harokat. Jangan dibaca 2 harokat. Tertulis 1. Atau jangan dibaca setengah dari harokat tersebut. Contoh yang paling sering itu nanti di basmalah ya. Bismillah, bismillah. Nah, itu harusnya bismillah, jangan bismillah. Itu ikhtilas. Sahabat Al-Qur'an, berikutnya di bait yang ke-8. Pada kata asyaiton, huruf to memiliki sifat isti'la. Bacalah ia dengan tebal, begitu juga huruf alif, mad, yang mengikutinya dibaca tebal pula. Dan bacalah huruf sisanya, yaitu shin, ya, nun, dengan istifal atau tipis. Adapun syarah bait yang ke-8,
Beberapa perkara yang harus diperhatikan ketika membaca kata minasyaitoni, yaitu yang pertama pada kata min, sempurnakanlah pengucapan harokat kasroh pada huruf mim, mi, jangan me, minasyaito. Jangan menjadi me ya. Huruf nun jangan dibaca tebal. Mino, mino, tapi mina, mina tipiskan. Yang kedua pada kata asyaitoni, a, bacalah huruf o dengan tebal. Jadi jangan syaito, tapi syaito, syaitonir rajim. Karena dia itbaq. Begitu juga dengan huruf alif setelahnya, karena huruf alif itu hukumnya mengikuti huruf sebelumnya. Jangan melebihi kadar panjang mad tabi'i. Syaitonir rajim. Nah, itu terlalu melebihkan kadar dari panjang mad dua harokatnya. Kemudian yang B, huruf shin dibaca tipis. Sempurnakan tasydidnya. Minasya, sya, yon syo, tapi sya, syaitoni. Harokat fathahnya dan sempurnakan sifat tafasyi, menyebarnya udara atau angin di dalam mulut. Syaito. Kemudian yang C, huruf ya, sempurnakan sukunnya. Syai. Nah, di situ dia memiliki eh, sifat layin ya, wawun wa yaun sukkina wan fataha qablahuma. Syai. Jangan dibaca panjang, jangan masuk hidung, dan jangan ada jeda padanya. Kemudian sempurnakan kasroh pada huruf nun. Seperti itu. Berikutnya sahabat semuanya, bait yang ke-9. Sempurnakan sifat syiddah pada huruf jim ya, pada kata ar-rajim. Pada kata tersebut terdapat 4 cara waqaf pemberhentian. Yang pertama, syarah bait yang ke-9, beberapa perkara yang harus diperhatikan ketika membaca kata ar-rajim, yaitu sempurnakan sifat syiddah pada huruf jim. Jangan ar-rajim, ar-rajim. Nah, tapi harus ar-rajim. Dia syiddah, kuat. Dan jangan ada sifat hamas atau rokhwah sehingga menyerupai huruf shin. Ar-rajim. Kemudian berikutnya sempurnakan tasydid pada huruf ro. Ar. Perhatikan sifat takrir dan tebalnya. Ar-rajim. Karena kondisinya huruf ro berharokat fathah maka dia tebal ya. Dan jangan mengubahnya menjadi huruf wawu tebal. Au, au. Tapi ar sudah masuk ke huruf ro. Jika berhenti pada kata ini, maka jelaskan pengucapan huruf mim sukun dan jangan dipanjangkan gunnahnya. Ar-rajim. Jangan ar-rajim. Karena tidak ada tasydid di huruf m-nya. Dia hanya menyempurnakan sifatnya. Ar-rajim. Kemudian yang kedua, cara waqaf pada kata ar-rajim, yaitu ada 4 ya tadi disampaikan. A, sukun pada huruf mim dengan huruf jim dibaca 2 harokat. Makanya masuk ke dalam mad arid lis sukun. Ar-rajim, ar-rajim, 2 harokat. Kemudian ar-rajim, itu 4 harokat. Ar-rajim, itu 6 harokat. Nah, kemudian ada juga cara dibaca akhiran itu dengan roum. Dengan roum pada huruf mim kasroh dengan huruf jim dibaca 2 harokat saja. Nah, roum itu bagaimana? Dibaca menurut penjelasan Syekh Ihsan Ufik, dijelaskan di dalam penjelasan beliau itu sepertiga. Sepertiga. Jadi bunyinya itu masih terdengar. Ar-rajimi. Ar-rajimi.
Kan harusnya dibaca ar-rajimi. Nah, mi-nya itu dibaca setengah apa? 1/3. Jadi tidak jelas mi, tapi ar-rajimi. Mi ada sedikit ya, sepertiga, sepertiga ya. Bacaan sepertiga. Ar-rajimi. Mi. Nah, gitu. Ar-rajimi. Tapi bacaannya bacaan yang dua harokat begitu. Itu cara membaca raum. Baik sahabat semuanya, jadi untuk akhiran itu tidak semuanya juga sukun ya. Ketika wakof itu tidak semuanya sukun, tapi bisa juga dengan membaca ar-raum dan juga ismam. Ya, itu bisa. Nah, penjelasan detailnya silakan sahabat bisa mencari bahasan tentang raum dan ismam ya di video-video di YouTube sudah sangat banyak sekali guru-guru kita menjelaskannya. Baik itu yang bisa Al-Fakir sampaikan di bait dan syarah dari eh, Tahsin Tilawah Al-Fatihah ini 789 ya, tentang bab isti'adzah. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan di bab basmalah di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.